Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kita akan mempelajari mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Pada pembelajaran 1 kemarin kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat gerabah. Kemudian kalian juga sudah membuat gerabah ya, walaupun dalam bentuk lukisan ya, yang sebetulnya kalian harus mempraktekannya, tapi tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 2 ya. Silahkan kalian buka buku temanya di halaman 132. Sudah? Baik, kalau sudah, coba perhatikan. Pada pembelajaran 2 ada gambar ya, seorang anak sedang istilahnya apa ya, memikirkan ya, ternyata membuat gerabah caranya seperti itu. Kemudian dia berpikir bahwa ternyata membuat gerabah itu memiliki tangan-tangan yang terampil ya, tangan-tangan yang terampil. Kemudian ketika menggunakan tangan-tangan yang terampil itu, ternyata tangan-tangan itu memiliki rangka dan otot yang sangat kuat ya, yang sangat kuat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau membuat gerabah kan tangannya di ini ya, jari-jari tangannya apa namanya, dipakai untuk membuat gerabah. Nah, kemudian dia bertanya, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Kira-kira apa? Ya, kalau tidak kalau tidak berfungsi, mestinya tidak bisa digunakan sebagai organ gerak ya, misalkan untuk menulis, kemudian untuk bergerak. Nah, apa saja ya kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada organ gerak? Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kelainan-kelainan yang terjadi pada organ gerak. Lanjut, kalian silakan buka kembali halaman 134. Nah, ternyata apa yang akan terjadi? Nah, di sini di halaman 134 kamu bisa lihat ada orang tua yang berjalan dengan membungkuk. Kenapa dia berjalan dengan membungkuk? Karena sudah terjadi kelainan pada tulangnya, tulang belakangnya sini. Tulang belakangnya sudah tidak bisa lagi diluruskan. Kenapa? Ya karena mungkin dia terbiasa dengan melakukan hal-hal yang keliru pada saat sebelum terjadi ini. Ya. Mungkin dia senang membungkuk terus, seperti para petani kan. Para petani kalau menanam padi kan membungkuk ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang akan membuat tulang kita mengalami kelainan. Nah, apakah bisa diluruskan, Pak? Kalau sudah tua seperti ini tidak bisa ya. Tapi kalau masih muda barangkali bisa, tapi ya sakit ya. Makanya hindari kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak tulang ya. Apa saja kelainan-kelainan tulang? Nah, kita bisa lihat di halaman 134. Macam-macam kelainan pada organ gerak atau pada tulang ya. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Tulangnya patah, lihat nih, tulangnya patah. Apa yang menyebabkannya? Nah, mungkin kecelakaan ya, Kalau patah tulang seperti ini bagaimana? Ya bisa disambung, hanya sakit ya, harus dioperasi ya, Nah, kalau fraktura itu adalah patah tulangnya patah, terbelah menjadi dua, patah. Yang kedua ada istilahnya
osteoporosis. Osteoporosis. Osteo itu tulang, porosis itu keropos. Nah, jadi kalau osteoporosis berarti artinya tulangnya keropos. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini biasanya juga sudah pada usia-usia yang sudah tua. Sudah tua, keropos tulang ya, atau osteoporosis. Kemudian ada fisura. Tadi ada fraktura. Kalau fraktura itu patah tulangnya. Fraktura patah tulangnya. Kalau fisura itu hanya retak. Tulangnya retak. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi tulangnya retak, bukan patah. Ingat-ingat ya, ada fraktura, ada fisura. Fraktura berarti tulangnya patah. Kalau fisura berarti hanya retak pada tulang. Tulangnya retak. Nah, ini yang sering terjadi nih pada usia-usia yang masih muda seperti kalian. Lordosis. Lordosis itu artinya apa? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi tulangnya ke dalam ya. Nah, kayak gini. Nah, tulangnya ke segini. Nah, jadi daerah sini tuh ke dalam, ini daerah sini. Dalam karena sering mungkin duduknya ya tidak terlalu baik ya. Sering belajar ketika duduknya tidak baik. Gini. Tulangnya itu menjorok ke dalam. Di gini ya. Nah, itu lordosis. Ada skoliosis. Skoliosis itu tulangnya membentuk huruf S begini. Karena sering duduknya mungkin belajarnya ketika belajar sering miring kayak gini ya. Nah, ini skoliosis. Huruf S bentuk huruf S ini. Nah, tulangnya bentuk huruf S, tulang belakangnya ya, tulang belakangnya. Ada kebalikan lordosis, ada namanya kifosis. Nah, kifosis itu bungkuk. Nah, kayak orang tua tadi, bungkuk tulangnya menonjol ke depan. Nah, menonjol. Nah, ini kifosis. Ini karena kamu mungkin belajarnya sambil kayak gini di meja ya, terus seperti itu, maka ini akan menyebabkan kelainan tulang namanya kifosis. Ya. Jadi ada beberapa kelainan tulang. Pertama ada fraktura, artinya patah tulang, fraktura. Kemudian ada osteoporosis, keropos tulang, tulangnya keropos. Fisura, retak tulangnya. Lordosis, ya tulangnya menonjol ke bagian ini ya, depan ya. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke bagian daerah lumbal. Lumbal itu ya perut ya, lumbalis. Nah, itu huruf S. Kifosis itu ya, bungkuk ya, bungkuk, bengkok ke belakang, bengkok. Itu kelainan-kelainan tulang. Makanya kamu harus hati-hati ya, kalau naik sepeda, kemudian kalau misalkan kemana-mana ya, kalau pakai sepeda hati-hati. Karena apa? Jatuh, kecelakaan bisa menyebabkan patah tulang. Kalau patah tulang ya harus dioperasi, disambung. Itu sakit, tetap biayanya mahal. Osteoporosis, nah ini osteoporosis itu keropos tulang, hanya kurang kalsium ya, tulangnya kurang kalsium. Makanya minum susu itu penting. Nah, minum susu, berjemur itu penting supaya tulangnya ada kalsium, penambahan kalsium pada tulang sehingga tulang tidak bisa tidak menjadi keropos. Fisura, retak tulang. Nah, retak tulang ini juga harus hati-hati, kecelakaan ya. Lordosis, nah, melengkung ke depan, tulangnya melengkung ke depan, lordosis. Skoliosis, bengkok seperti huruf S. Kifosis, bengkok ke ya. Tadi skoliosis itu berarti tulangnya membengkok ke belakang gitu ya.
Oke. Nah, ini ada gambar-gambar, tulang. Lordosis itu berarti membengkok ke depan. Lordosis. Skoliosis itu membentuk huruf S. Kifosis membungkuk ke belakang. Nah, beda ya. Lordosis ke depan, kifosis ke belakang, kifosis ke belakang, dan skoliosis ke membentuk huruf S. Ingat ya. Nah, ini posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Makanya kalau belajar harus hati-hati. Ini ide paragraf, ide pokok kamu sudah bisa semua ini ya, ide pokoknya ya. Nah, kemudian ini ada apa lagi nih? Nah, ini ketika kamu belajar nih ya, kamu belajar ini harus hati-hati. Sikap duduknya harus tegak supaya tidak menyebabkan kelainan pada tulang. Kalau terlalu bungkuk pada tulang ya. Sikap duduknya yang baik, yang tegak, lurus. Kalau melihat gambar-gambar ini, kamu berpikir apa ini? Gambar apa ini? Nah, ini gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi, gambar bercerita, gambar cerita. Gambar pertama anak sedang ngetik, gambar kedua merasakan sakit, kemudian gambar ketiga dia berpikir bagaimana caranya supaya sembuh. Ternyata ada temannya yang memberitahu bahwa untuk bekerja yang baik itu atau belajar yang baik itu dengan kursi yang tegak. Ceritanya gambar seperti ini ceritanya. Nah, komik ini termasuk komik. Komik itu merupakan gambar cerita atau gambar yang bisa menceritakan sesuatu. Gambar komik. Nah, ini. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar, tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ada ceritanya ya. Kamu tahu komik ya? Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Biasanya ada teksnya ya komik ya. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, biasanya, ini sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema, tidak usah lah ya. Kamu pasti sudah tahu. Selesai ya. Jadi pembelajaran hari ini kamu hanya belajar mengenai kelainan pada tulang. Tadi sudah Pak Guru jelaskan kelainan pada tulang. Kemudian kamu menentukan ide pokok yang Pak Guru yakin kamu sudah bisa ini. Ide pokoknya. Paragraf 1 apa, 2 apa. Kalian sudah bisa. Tidak usah dikerjakan. Dan yang ketiga adalah mengenai gambar komik. Gambar komik. Pak Guru yakin kamu sudah bisa lah. Ya sudah bisa lah. Tinggal kamu memperdalam tadi mengenai kelainan-kelainan pada tulang. Ada pertanyaan? Aku rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung lewat WA nanti ya. Aku akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, jangan sampai kalian kendor belajarnya. Walaupun kita bertemu secara virtual ya, secara online, tapi Pak Guru harapkan kamu masih tetap semangat belajar, membuka bukunya. Karena minggu ini kita harus selesai di tema 1. Kemudian kita ulangan, masuk ke 2. Ya. Pak Guru akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.